Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 7 kita semua dapat berjumpa ya, walaupun kita berjumpa melalui online, melalui daring di rumah kalian masing-masing. Nah, semoga kita berdoa bersama ya, pandemi ini segera Allah angkat ya, pandemi ini segera berakhir, penyakit ini segera Allah angkat, virus ini segera Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Kita dapat saling ya berdiskusi, kita saling bersilaturahmi, kita dapat berdiskusi, tukar pikiran mengenai apa pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Karena PAI sendiri atau agama Islam sendiri itu lebih banyak kita ini sebenarnya berdiskusi, tanya jawab, istilahnya saling memahami apa sebenarnya ajaran-ajaran yang berada di agama kita, yaitu agama Islam. Baik, sebelum Mr. Haris mulai, Mr. Haris akan sedikit memperkenalkan diri saya ya, karena Mr. kan belum pernah berjumpa kalian sebelumnya ya, walaupun mungkin ada di beberapa dari kalian yang mungkin sudah mengenal saya, tapi ya alangkah baiknya Mr. akan memperkenalkan sedikit ya. Jadi nama Mr. di sini adalah Haris Nursyah Arifin. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Mr. Haris. Ya, saya tinggal di Sanggulan ya, Jalan Dukat Yehempas, Blok 19 nomor 16, Sanggulan Indah, Kediri, Tabanan, Bali. Di sebelahnya Agung Pon Seluler. Kalau kalian yang tinggalnya di Sanggulan, kalian lewat Agung Pon Seluler lalu melihat rumah yang warnanya oranye, nah itu rumahnya Mr. Haris. Ya, jadi kalian lihat ini wajah saya ya, seperti ini. Nanti ketika kalian berjumpa dengan saya dimanapun ya, dimanapun, entah itu di Sanggulan, entah itu di Tabanan, entah dimanapun kalian berjumpa papasan dengan Mr. Haris ya, minimal kan kalian tahu wajah saya. Kalau saya kan nggak tahu wajah Anda, jadi minimal kalian yang apa istilahnya salam ya, assalamualaikum Mister, saya ini kelas 7 di SMP Minang Persada, sehingga sehingga Mr. Haris juga dapat mengenali Anda, mengenali kalian semua. Ya, ini sedikit pengenalan dari Mr. Haris. Itu riwayat pendidikan saya. Terakhir, Mr. Haris adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Oke, baik ya. Kita lanjutkan anak-anak kelas 7. Kita akan belajar saat ini, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah nama-namanya. Jadi kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah. Jadi ketika kita iman kepada Allah, maka kita harus lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Kita perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam video ini. Yang pertama ada murid-murid siswa-siswa yang sedang berdoa, ya, sedang berdoa. Lalu di sini ada murid juga yang sedang sibuk belajar, ya, dia sedang berpraktikum, yang mengamati. Lalu di sini ada siswa juga yang mengikuti kajian-kajian ceramah-ceramah ya, yang mendengarkan dengan seksama pengajian-pengajian yang memang diisi oleh gurunya. Lalu di sini juga di gambar yang terakhir juga ada gambar siswa yang sedang membaca Al-Quran. Ini adalah gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan bahwasanya kita ini harus lebih dekat dengan Allah. Dan bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Yaitu salah satunya dengan kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, belajar yang rajin, banyak-banyak mendengarkan ceramah, ya, pengajian, banyak-banyak juga kita ini membaca Al-Quran. Nah, ini cara kita agar lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Ya, karena apa? Karena hanya orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah lah yang akan masuk ke dalam surga. Jadi supaya kita ini lebih dekat dengan Allah, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti gambar-gambar yang sudah kalian saksikan. Banyak-banyak berzikir, berdoa, belajar yang rajin, mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran. Ini cara agar kita lebih dekat dengan Allah. Sehingga apa? Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, ketika kita sudah dekat oleh Allah, kita dekat dengan Allah, kita disayangi oleh Allah, maka apapun yang diminta, ya, ketika kalian ingin ya meminta kepada Allah, maka akan Allah kabulkan.
akan Allah kabulkan. Dengan cara apa? Dengan cara lebih dekat dengan Allah. Nah ini nih poinnya di sini. Tetapi kalau kalian itu malas belajar, tidak pernah ikut pengajian, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir, tidak pernah meminta kepada Allah langsung, maka ya apapun yang kalian inginkan ya itu akan sulit untuk tercapai. Ya, nah ini adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Allah. Oke, kita lanjutkan. Hidup tanpa dilandasi iman, nah, ibarat apa? Ibarat orang yang tersesat. Di mana orang yang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Jadi kalau kita ini ingin tahu ya kemana arah kita supaya kita ini tidak tersesat, maka kita harus menjadi orang yang beriman. Di mana iman ini berarti percaya. Ya, iman ini berarti percaya. Dan sedangkan menurut istilah, iman itu adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau ditanya, apakah kalian semua adalah orang yang beriman? Iya, mister, saya adalah orang yang beriman. Itu Anda hanya mengucapkan melalui lisan. Tetapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau orang itu beriman, maka dia itu tidak hanya meyakini dengan hati saja, tidak mengucapkan dengan lisan saja, tetapi harus membuktikannya dengan perbuatan. Bagaimana cara membuktikan dengan perbuatan? Ya itu tadi, sholat, mengaji, berdoa, berzikir. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi dilakoni. Nah itu berarti dia adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tidak omdo kalau bahasa kerennya anak muda sekarang, tidak omong doang, tetapi ya harus dilaksanakan, dilakoni. Ya, nggak omdo, omong kosong, ngomong tok. Nah, itu tidak hanya ngomong tok, tapi dilaksanakan. Itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah rukun iman. Dan pokok dari seluruh iman yang Mister sebutkan tadi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ya. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Jadi yang pokok kita tuh harus mengimani dan percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang patut disembah itu kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu Maha Esa. Ya. Allah itu Maha Esa. Tuh. Jadi kita harus yakini itu dulu. Yakin dengan sepenuh hati. Oke. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-136, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Jadi kita itu harus mengimani, yaitu adalah rukun iman itu tadi. Kalau tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada kitab, malaikat, rasul, hari akhir, qada dan qadar, berarti kita sudah tersesat.
Ya, itu. Makna Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Ya. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? Ada 99. Sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna. Itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kurang lebih 4 dari 99 Asmaul Husna. Dan selebihnya bisa kalian nanti baca-baca sendiri, bisa kalian cari referensi-referensinya tentang Asmaul Husna yang lain. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mohon maaf, yaitu yang pertama adalah Al-Alim. Di mana Al-Alim di sini artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Di mana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Jadi Allah memiliki sifat Maha Mengetahui. Jadi apapun apapun, segala aktivitas apapun yang kalian lakukan, yang Mr. Haris lakukan, itu Allah akan mengetahuinya. Mau kita bersembunyi dimanapun, mau kita ini ke tempat mana yang tidak terlihat oleh siapapun, itu Allah akan mengetahui. Ya, jadi tidak ada yang luput dari apa yang memang Allah ketahui. Bahkan peristiwa yang belum terjadi dan yang akan terjadi esok atau tahun berikutnya atau tahun itu Allah telah mengetahuinya. Kenapa? Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Allah juga Maha mengetahui kapan manusia itu meninggal, kapan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Ya, jauh melebihi manusia. Sedangkan manusia banyak sekali dari kita ini yang tidak mengetahui apapun. Dan itu menandakan bahwasanya manusia itu janganlah menjadi makhluk yang sombong. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Ada orang yang pandai matematika, mendapatkan nilai matematika 100. Dia sudah sombong, mengakui bahwasanya dirinya pintar, yang lain bodoh. Nah, ini Anda baru pandai matematika saja sudah sombong. Ya, padahal ilmu kita, ilmu kalian, ilmu Mr. Haris ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pasir yang berada di pinggiran pantai, mungkin ilmu kita itu hanya 1 butir pasir, ya, sedangkan ilmu Allah itu seluas itu, sebanyak pasir yang tidak bisa kita hitung. Nah, itu perumpamaannya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim, kita yang berpengetahuan terbatas ini, yang kita ini adalah maha terbatas, kita ini sangat terbatas, mohon maaf, ya, kita ini sangat terbatas, maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, ya, tidak boleh menjadi orang yang sombong. Lalu bagaimana mewujudkan sifat Al-Alim? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin menunduk. Nah, jadi kita tuh mengilustrasikan sebagai ketika kita ini orang-orang yang berilmu, termasuk menjadi orang yang berilmu, kita harus meniru padi, di mana padi itu semakin berisi, ya,
padinya itu semakin membesar, maka dia semakin menunduk. Maksudnya menunduk di situ adalah rendah hati, tidak membusungkan dada, tidak merasa sombong. Nah itu. Maka bagaimana kita harus mengumpamakan diri kita ini adalah orang yang selalu kurang dalam menuntut ilmu. Kita masih merasa bodoh sehingga kita akan terus-menerus dalam mencari ilmu, terus-menerus dalam belajar. Ya, karena pengetahuan atau ilmu Allah itu sangat tidak terbatas. Maka kita harus terus mencari, kita harus terus menggali, kita harus terus belajar sehingga apa? Kita ini bisa menjadi orang yang berkompeten, kita bisa menjadi orang yang pandai, sehingga ke depan kita akan bisa menjadi orang yang sukses dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Dengan catatan, ketika kita semua, Anda, Mr. Hari, dan siapapun manusia di muka bumi ini memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang cukup, maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, dan kita harus selalu rendah hati. Ya, sekian ya. Sampai sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk ketiga sifat atau ketiga nama-nama Allah yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Mr. Haris Akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.